Wah, ini sih keterlaluan ya. Jadi guys, kalau saya perhatikan di Indonesia itu, orang Indonesia itu sangat kepo dengan agama orang lain. Bahkan Pak KDM sekalipun banyak yang kepo dengan agamanya. Walaupun ya Pak KDM itu sudah haji. Bayangkan, Pak KDM itu sudah haji guys, tapi banyak orang yang kepo juga dengan agamanya. Sangat tidak masuk akal ya menurut saya pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang Indonesia itu sangat kepo dengan yang namanya agama seseorang? Apa alasannya? Kenapa orang Indonesia itu kepo banget gitu ya dengan agama seseorang? Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya ya, kita ketik di Google gitu ya, Coki Pardede agamanya apa, Reza Arab, langsung muncul nanti itu agamanya apa gitu. Kenapa sih kita tuh peduli banget dengan agama gitu? Kenapa kita masyarakat yang peduli banget dengan agama gitu? Apakah agama itu bisa kita kasih UMR gitu? Apakah agama itu bisa bikin kita makan gitu ya? Ya, apakah agama itu bisa bikin kita itu menciptakan sesuatu gitu? Apakah agama itu bisa bikin kita sukses, makmur dan lain sebagainya kecuali pemuka agama? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa agama itu sebenarnya di bawah daripada kemanusiaan? Cuman kalau saya perhatikan di Indonesia itu, kita berpikir bahwa agamalah segalanya ya. Keimanan segalanya, bukan kemanusiaan gitu. Jadi di kemanusiaan itu di bawah kalau saya perhatikan ya. Kita berpikir bahwa yang seiman yang paling atas, kemudian di bawah seiman itu kemanusiaan gitu. Itu kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini berbahaya atau tidak? Dan yang jarang disadari itu, ini sangat-sangat berbahaya sekali guys. Kenapa orang Indonesia itu sangat kepo dengan agama orang lain, dan kenapa seiman itu di atas daripada kemanusiaan? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa kita kepo dengan agama orang lain itu, termasuk KDM itu, karena masyarakat kita itu adalah masyarakat yang bermental, mohon maaf ya, secara psikologi bermental kawanan. Apa itu mental kawanan? Mental kawanan itu kalau rame-rame berani, kalau sendirian nggak berani. Jadi kita itu sangat suka yang namanya rame-rame. Suka banget, kalau sendirian nggak suka. Ya, sehingga kita ya biasa disebut dengan orang yang bermental patungan atau bermental rame-rame. Orang Indonesia itu rata-rata bermental patungan kalau saya perhatikan, atau bermental rame-rame. Kalau mereka rame-rame, maka mereka berani. Itulah alasannya kenapa di Indonesia itu banyak geng motor gitu ya. Ada geng Beat, geng Vespa, geng Rex King, geng NMAX dan lain sebagainya. Ya pokoknya ada geng-geng motor gitu ya. Kemudian selain itu ya ada organisasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada FPI, ada PWI dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena kita suka berkelompok-kelompok gitu ya. Kenapa kita suka berkelompok-kelompok? Kenapa di luar negeri nggak ada seperti ini? Nggak ada. Di luar negeri nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah dan lain sebagainya ya. Nggak ada organisasi tertentu yang ada sebenarnya organisasi ya, tapi nggak ada yang mengarah ke agama gitu kalau saya perhatikan ya. Biasanya kalau luar negeri itu ya organisasi biasa aja gitu, seperti misalnya organisasi Harley Davidson gitu. Tapi mereka tidak pernah bawa-bawa agama gitu ya. Namun kalau di Indonesia itu kalau saya perhatikan ya dikit-dikit agama gitu ya. Bahkan ormas terbesar di Indonesia itu, terbanyak di Indonesia itu adalah ormas agama. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena orang-orang barat itu kalau kita perhatikan, mereka itu bukan mental kawanan lagi ya. Mental mereka itu bukan mental kawan, mental mereka itu mental petarung gitu. Kalau mereka sendiri, mereka juga berani gitu. Tapi kalau mental kawanan itu mereka sendiri, mereka nggak berani. Mereka beraninya rame-rame gitu. Ya kalau nggak rame-rame mereka nggak bakal ini berani gitu. Itu namanya mental patungan, mental kawanan. Kemudian ya apa sih ciri daripada mental patungan ini? Kalau kita perhatikan di sekolah ya, kalau misalnya kita jeli, kalau kita perhatikan di sekolah, waktu kita dulu sekolah di SMA, SMP, SD dan sebagainya. Biasanya kalau ada seseorang yang disuruh ke depan tuh ya, ngobrol di depan gitu ya, di depan kelas, bisa kita dorong-dorongan ya. Kamu aja yang presentasi ya, bukan saya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita bermental patungan gitu. Ya, kita tuh bermental kawanan. Kita nggak berani speak up sendiri gitu. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian selain itu, kita itu sangat suka dengan yang namanya berkumpul-kumpul gitu.
Kalau kita sendiri itu kita nggak berani gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Secara psikologi ya, atau secara antropologi. Jadi ini sebenarnya sudah beratus-ratus tahun ya ada di DNA kita, DNA manusia. Dulu manusia itu waktu manusia purba, terserah kalau kalian suka apa nggak suka dengan manusia purba, terserah ya. Dan ini saya ngambil dari sudut pandang sains ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Kalau misalnya dari sudut pandang agama itu kan mereka percaya dengan yang namanya Nabi Adam ya. Jadi ini dari sudut pandang sains ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Jadi dulu kita tuh makhluk yang diburu, guys. Kenapa kita diburu? Karena kita tinggal di savana gitu ya. Jadi menurut sejarah sains maksudnya sejarah yang bisa dibuktikan gitu, bukan cuma sejarah opini gitu ya, bukan seperti itu ya. Sejarah itu kan ada dua, ada sejarah opini dan sejarah yang ada datanya gitu ya, ada sumbernya ya, bisa dibuktikan gitu, bisa dirasionalkan gitu. Jadi gini guys, dulu kita itu waktu di savana itu makhluk yang diburu ya. Jadi harimau, singa dan sebagainya itu memperlakukan manusia itu seperti binatang lainnya, seperti zebra gitu ya. Ya seperti burung gitu dikejar-kejar gitu ya. Seperti ayam gitu. Ya, singa dan harimau itu tidak mengerti kita itu manusia atau tidak. Mereka berpikir kita juga hewan, makanan gitu, santapan gitu. Nah, ketika kita ada di savana ya, kita itu takut sendirian. Kenapa kita takut sendirian? Takut nanti diterkam singa atau harimau dan sebagainya gitu. Sehingga kita butuh berkelompok gitu. Makanya manusia purba itu berkelompok-kelompok. Homo sapien itu kan berkelompok-kelompok. Kenapa mereka berkelompok? Kalau misalnya mereka diterkam sama harimau atau singa dan sebagainya, maka mereka banyak ya, jumlahnya banyak. Sehingga apa? Sehingga mereka akan selamat gitu ya. Jadi kemungkinan meninggalnya itu 0,sekian% karena banyak gitu. Kalau sendiri kan cuma kita doang nih ya yang diserang gitu. Tapi kalau banyak itu ya, kalau harimau-nya banyak, ya kita di ini guys ya. Maksudnya kalau manusianya banyak itu harimau bingung gitu mau makan yang mana gitu. Jadi ada peluang gitu 0,sekian% gitu kita untuk lepas. Ya kalau ada singa gitu yang menerkam kita, ada kemungkinan kita lepas gitu kalau banyak jumlahnya, ada ribuan gitu ya. 0,sekian% kita ditangkap gitu atau diterkam gitu. Jadi gitu guys ya. Kemudian selain itu alasan selanjutnya karena kita itu masyarakat yang mohon maaf ya, masyarakat yang punya negara tapi seperti tidak punya negara gitu. Jadi kalau di Eropa itu hukumnya itu kan kuat ya. Ya, hukumnya kuat sehingga apa? Sehingga kalau ada masalah ya mereka mengadu pada hukum gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak seperti itu ya. Sama seperti itu guys. Kenapa kita suka nanya agama seseorang itu seperti yang saya katakan tadi itu? Karena kita suka bergerombol-gerombol gitu ya. Berkumpul-kumpul gitu. Jadi dalam kurung ya, kita tuh pengen tahu bahwa mereka itu ancaman atau tidak gitu. Mereka itu seagama dengan kita atau tidak gitu. Itu guys ya, tanpa kita sadari ya. Kemudian kalau misalnya nih ya, kalau kita perhatikan itu ya, di Indonesia itu kan kita tuh selalu kepo dengan agama seseorang itu karena agama itu adalah semacam perlindungan bagi kita gitu. Jadi kalau kita mayoritas itu kita menganggap bahwa kita itu berkuasa gitu. Oh, kita kan mayoritas berkuasa. Kalian kan minoritas ya. Kita jumlahnya lebih banyak dong. Ya. Jadi itu kalau saya perhatikan. Kalau mereka mayoritas, mereka merasa dilindungi gitu ya. Mereka merasa bahwa mereka itu banyak gitu ya. Jadi ini namanya mental kawanan kan. Ya, gak ada hubungannya dengan agamanya benar atau tidak, nggak ada hubungannya. Apakah agamanya rasional atau tidak, enggak. Kita itu bermental kawanan atau mental patungan gitu. Kalau misalnya yang menganut agama tertentu banyak, ya kita ikut gitu ya. Kita nyaman di situ ya. Karena apa? Karena kita punya privilege gitu. Bukan berarti saya mengatakan yang untuk video kalau kita beragama itu nggak rasional, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Rasional atau tidaknya itu kan tergantung sudut pandang gitu. Tergantung sudut pandang seseorang, logis atau tidaknya itu kan tergantung sudut pandang ya. Jadi di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, seseorang tuh menganggap logis itu bukan berdasarkan sains gitu, tapi berdasarkan sudut pandang gitu. Makanya kelihatannya agama kita logis karena apa? Karena yang menganut itu banyak gitu, sehingga kelihatan logis gitu. Tapi kan logis atau tidaknya itu kan kalau dari sudut pandang sains ya ada takarannya gitu ya. Itu kan nggak bisa ini juga gitu, apa namanya, nggak bisa
ada pegangan bahwa kalau misalnya ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau misalnya yang menganut agama itu banyak, berarti logis nggak itu nggak seperti itu juga gitu. Itu pepatah yang salah, guys. Yang benar itu ya kita itu adalah masyarakat kawanan. Kenapa? Kita berkumpul-kumpul dalam satu agama gitu ya. Kenapa kita bergerombol-gerombol gitu? Apa alasannya? Alasannya itu ya karena kita itu orang yang sangat-sangat takutan gitu, takut gitu jadi minoritas gitu. Kalau minoritas nanti kita kan dipersekusi ya, dibubarin paksa gitu ya, nggak enak ya. Mending kita mayoritas aja deh gitu ya. Jadi itu guys, nggak ada benar dan salahnya gitu tanpa kita sadari. Makanya ya kalau saya perhatikan itu, kalau misalnya ada orang yang mengatakan agama saya yang paling benar, agama saya paling suci, agama yang paling rasional, sejak kapan agama itu masuk akal atau rasional? Nggak ada kan? Nggak ada agama masuk akal atau rasional, guys. Nggak ada. Agama itu kan keyakinan. Gimana kita merasionalkan keyakinan? Namanya keyakinan ya kan. Kalau yakin, yakin aja gitu. Agama kan keyakinan. Ya, kemudian bagaimana dengan KDM gitu? Kenapa KDM ini selalu kepo gitu dengan agamanya? Padahal dia kan haji gitu. Karena dia berperilaku gitu atau berpakaian seperti Sundawitan gitu. Kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagian video, saya tidak mengatakan bahwa KDM itu beragama Sundawitan, tapi 90% keputusan-keputusan dari KDM itu bersumber daripada ajaran Sundawitan, filosofi ya, bukan agama ya, filosofi Sundawitan. Jadi bersumber daripada Sundawitan. Ya, ini sangat luar biasa menurut saya pribadi. KDM punya prinsip kemanusiaan di atas segalanya, bukan seiman gitu. Jadi kalau kita dikit-dikit berprinsip bahwa seiman di atas segalanya, itu salah, guys. Kalau ada prinsip seperti itu, kemanusiaan lah di atas segalanya, bukan seiman. Jadi kalau saya perhatikan KDM ini anomali. Ini sangat luar biasa. Pemimpin seperti ini hanya lahir 100 tahun sekali. Makanya kita harus dukungnya. Makanya sering saya bahas tentang KDM itu, tujuan saya apa? Tujuan saya supaya banyak orang yang mendukung KDM. Ya kalau bagus, kenapa kita nggak dukung ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.